Selamat datang Bapak Ibu sekalian selaku operator PPDB khususnya di Kabupaten Buleleng jenjang SD dan SMP tahun 2024-2025. Di sini kami selaku tim PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pendaftaran, ya, kemudian kita akan mengeksplor beberapa menu yang ada di aplikasi PPDB Kabupaten Buleleng. Pertama-tama, untuk Bapak Ibu sekalian, sebagai operator SD atau SMP, pertama-tama yang bagi belum punya akun, silakan Bapak Ibu sekalian untuk daftar sekarang di sini. Oke ya, kita akan coba untuk daftar sekarang. Saya klik, kemudian saya akan pilih admin sekolah. Nah, setelah saya pilih admin sekolah, di sini kita tinggal isi saja. Pertama, saya akan pilih provinsinya Bali. Kemudian kota kabupatennya saya pilih Buleleng. Kemudian kecamatannya saya akan coba pilih Kecamatan Banjar. Kemudian setelah itu jenjangnya di sini saya akan mendemokan untuk jenjang SMP ya. Lalu kemudian saya akan coba pilih sekolahnya SMP 1 Banjar. Oke. Kemudian nama lengkapnya saya akan pilih namanya asal saja, misalkan Budi gitu ya. Kemudian nomor HP-nya juga nomor HP saya tulis asal aja. Tapi Bapak Ibu nanti ini kalau bisa nomor HP yang aktif ya. Kemudian emailnya saya akan coba email yang aktif. Tapi ini saya juga emailnya email demo ya. Bapak Ibu harus email aktif karena kenapa? Karena nanti link untuk perubahan emailnya bila mana nanti ada lupa password, Bapak Ibu nanti link perubahan passwordnya akan masuk ke email. Kemudian passwordnya di sini minimal 6 karakter, boleh bebas apa saja ya. Yang penting minimal dia 6 karakter. Kemudian setelah selesai semua ini, saya pilih klik registrasi. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu operator SD dan SMP sudah membuat akun, maka di sini akan muncul adalah akun Anda belum diverifikasi, silakan hubungi admin PPDB online Dinas Pendidikan atau Disdikpora Kabupaten Buleleng. Oke ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian silakan hubungi admin tim PPDB untuk bisa memverifikasi akunnya. Oke, untuk hal ini saya akan verifikasi dulu ya akunnya. Saya tadi namanya SMP. Coba ya, saya coba di sini paling bawah. Nah, yang ini ya, namanya Budi. Saya coba izinkan akses. Maka kemudian akun saya di sini sudah muncul menu-menu ya, menu-menu untuk kita melaksanakan PPDB online Kabupaten tahun 2024-2025. Lalu Bapak Ibu sekalian, untuk operator SD dan SMP nanti tampilannya sama. Di sini ada total pendaftar ya. Di sini sudah ada data dummy yang pernah kita uji coba sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini ada yang total pendaftar, ada yang terverifikasi ada berapa orang, belum diverifikasi, kemudian total diterimanya ada berapa. Oke, ini adalah kalkulasi nanti dari total pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu selaku operator, ya, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu selaku operator sudah berhasil masuk dan menunya sudah tampil, maka Bapak Ibu segera setting yang pertama. Kita mulai pelan-pelan ya. Yang pertama adalah data sekolahnya. Nah, data sekolah ini Bapak Ibu wajib diisi ya. Di sini ada NPSN, NSS-nya nanti diisi. Kemudian Kecamatan Banjar, kelurahannya kelurahan apa ya? Kelurahannya boleh dilihat di sini ada beberapa kelurahan. Kemudian alamat sekolahnya, kode pos. Nah, titik latitude dan longitude ini untuk SMP harus benar. Karena kenapa? Karena misalkan Bapak Ibu salah dalam menentukan titik latitude longitude-nya, maka nanti akan salah pula dalam penghitungan jarak pada jalur zonasi. Contoh ya, misalkan saya akan buka maps-nya nih di sini. Saya akan coba buka maps.
Kemudian tadi saya pilih SMP N1 Banjar gitu ya. Itu Banjar, saya enter saja, coba kita lihat ada di mana. Nah, ini oh sorry, ini Banjar Jawa Barat, berarti Kabupaten Buleleng ya. Buleleng, coba kita cek. Mungkin di sini mungkin. Oh, masih sama ya. Kita lihat, oh yang ini, mungkin yang ini. Nah, iya benar yang ini ya. Oke, berarti kita lihat yang ini, kita besarin aja. Nah, coba kita lihat yang mana tadi. Nah, di sini ya. Nah, ini kan SMP-nya nih, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini SMP-nya untuk menentukan titik latitude longitude-nya. Kita lihat ya. Kita cek di sini, kita tinggal klik aja. Klik kanan, kemudian kita copy paste yang ini. Copy paste ini tinggal kita masukkan ke sini gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan nomor telepon, diisi boleh nama Capsec, boleh nomor HP Capsec juga boleh. Yang ini biarkan saja, kemudian ini kita simpan datanya. Ya, nah itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi titik latitude dan longitude-nya jangan sampai salah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah selesai dalam mengecek data sekolah, kemudian Bapak Ibu sekalian selaku admin, ini Bapak Ibu kita klik menu tim PPDB, Bapak Ibu bisa membuatkan tim PPDB-nya ya, misalkan Bapak Ibu menugaskan ada beberapa orang, tentunya ini nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Misalkan ada 2 orang selaku tim verifikator, ada 2 orang selaku tim penerima pendaftaran seperti itu. Jadi contoh misalkan tim PPDB-nya nggak satu, biar cepat selesai, Bapak Ibu tinggal klik kecamatannya, misalkan Banjar. Nah ini adalah timnya ya, jenjangnya SMP. Kemudian sekolahnya ini. Kemudian nama lengkapnya uji coba misalkan gini. Ini saya buat aja uji coba. Kemudian nomor HP-nya saya asal, alamat emailnya saya asal dulu ya di sini ya. Nah, sebagainya di sini hanya bisa sebagai tim PPDB. Passwordnya ini saya buat, oke ya. Nah, kita tunggu. Nah, tim PPDB ini adalah yang ngebantu admin gitu loh. Di sini ada admin sekolah, di sini ada tim PPDB. Boleh berapa orang tim PPDB-nya? Ini boleh banyak ya, bisa 5, 10, ini bebas unlimited. Kemudian tim PPDB ini bisa diizinkan akses atau ditutup aksesnya oleh admin PPDB ya. Jadi untuk admin PPDB, bila mana misalkan tim PPDB-nya ikut andil atau ikut membantu, misalkan membantu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Nah, setelah jam 12 atau jam 1, admin boleh menutup aksesnya, besoknya dibuka kembali. Itu boleh seperti itu. Oke ya. Nanti boleh diedit juga datanya dan lain-lain gitu, seperti itu. Oke, ini kita biarkan aja izinkan akses. Kemudian setelah itu nomor kontak tim PPDB ini akan muncul ya, akan muncul nanti di data sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim PPDB misalkan ada 5 orang, ada 10 orang ya. Jadi nomor kontaknya ini nanti akan muncul secara publik. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang bertanya tentang pendaftaran di SMP 1 Banjar, jadi bisa menelpon ya, atau WA atau DM ya ke nomor kontak yang ada di sini gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke menu daya tampung. Oke, nah ini daya tampung ya. Daya tampung di sini Bapak Ibu adalah daya tampung global ya, penerimaan untuk yang kelas 7. Nah, di sini perkaliannya adalah 32, seperti itu. Daya tampung ini sudah kami entrikan ya sesuai dengan SK Dinas. Nah, untuk pemecahannya adalah jalur zonasi berapa persen? Nah, jalur zonasi adalah 50% ya. 50% ini bisa kita rubah misalkan jadi berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah misalkan 55. Namun kalau 55 kan kelebihan ya 105. Berarti yang bisa kita rubah mana? Ini bisa kita kurangin gitu. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Nah, tapi kita akan coba dulu sesuai dengan juknis dulu, yaitu 50 untuk afirmasi, untuk zonasi 50. Nah,
50% ini berapa siswa sih nanti yang diterima? Ya udah berarti 50% dari 352. Hasilnya adalah 176. Kemudian afirmasinya 15%, perpindahan orang tuanya 5%. Nah, untuk prestasi akademik, untuk prestasi ini sebetulnya kan 30% ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena prestasi ini kita pecah menjadi akademik dan non akademik, maka ini kita berikan saja 25% untuk akademik, kemudian non akademiknya ini 5%. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti seiring berjalannya waktu kurang lebih seperti ini. Bisa jadi nanti yang daftar di afirmasi sekolah Bapak Ibu itu tidak sampai 15%. Misalkan hanya 5% gitu kan ya. Hanya 5%. Nanti pas setelah penutupan. Nah, ketika dia hanya 5%, berarti kan masih ada 10% nih kuotanya. Nah, kuota 10% ini ya nanti sesuai juknis ya. Nanti boleh dipindahkan misalkan ke jalur apa nih? Jalur zonasi atau ke jalur prestasi. Misal kita pindahkan ke prestasi ya. Ini kan 5%. Berarti yang jalur prestasi akademiknya akan bertambah menjadi 10%. Yang 25 ini menjadi 35 gitu ya. Nah, oke, jadi pas 100%. Tapi kalau Bapak Ibu kekeh ini nggak mau ditambah terus ini disimpan aja, maka dia tidak akan bisa ya. Jadi memang harus 100%. Jadi kita tambahkan ini menjadi 35. Baru kita simpan. Nah, sukses ya. Tapi nanti perubahan ini jangan dulu di awal-awal. Ini biasanya nanti ya, begitu kita tahu afirmasi yang diterimanya ada sekian orang, presentasi yang kepakainya hanya sekian persen, berarti Bapak Ibu bisa memindahkan kuotanya ke jalur yang lain. Oke, yang ini saya akan kembalikan ya, akan kembalikan sesuai dengan porsi semulanya, kemudian ini kita simpan. Oke, ini udah selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi ke beranda. Sekarang kita akan melihat yang data zonasi. Untuk data zonasi ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini data zonasi ini adalah data zonasi untuk sekolah SMP 1 Banjar. Jadi siapa-siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah SMP 1 Banjar, yaitu ini wilayah zonasinya, ya. Ada Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, kemudian ada Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu di sini. Jadi nanti siswa yang tidak ada di wilayah zonasi ini berarti tidak bisa mendaftar di SMP 1 Banjar khususnya untuk wilayah zonasi ya dan perpindahan orang tua. Oke, ini ya. Kemudian untuk info untuk jadwal PPDB ya, itu semua udah kita sajikan. Bapak Ibu nanti tinggal lihat saja. Ini juga nanti bisa dicek oleh orang tua ya, orang tua bisa akses di link kita ippdb.bulelengkap.go.id gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan mengecek data pendaftarannya. Saya akan klik ya di data pendaftaran. Nanti Bapak Ibu sekalian selaku operator SMP ya atau SD, mungkin ada beberapa SD saja yang terpilih untuk pelaksanaan aplikasi online kita ini. Jadi sekarang saya akan contohkan yang SMP ya. Nah, di sini sudah ada data dummy. Data dummy adalah data yang pernah kita coba untuk mendemokan ya beberapa minggu yang lalu seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa yang muncul. Caranya adalah jadi Bapak Ibu selaku operator SMP, Bapak Ibu nanti tinggal menerima saja data ini dari operator SD yang mendaftarkan siswanya yang kelas 6 menuju ke SMP. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja nanti data-datanya ya seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti misalkan Pak, apakah kami selaku operator SMP bisa mendaftarkan anak kami melalui beranda kami? Jawabannya bisa. Jadi yang bisa mendaftarkan nanti dari kelas 6 ke SMP itu bukan hanya operator SD-nya, tapi adalah operator SMP juga. Misalkan SMP 1 Banjar nih, ada orang tua gitu ya, ada orang tua atau siswa yang pengen didaftarin oleh operator SMP-nya itu bisa. Jadi caranya seperti apa? Caranya kita tinggal klik tambah aja ya. Di sini klik tambah, nanti akan muncul ada afirmasi, ada perpindahan orang tua, ada prestasi akademik, prestasi non akademik dan zonasi. Nah, di sini saya akan mendemokan yang jalur zonasi ya Bapak Ibu ya. Bila mana nanti ada orang tua siswa yang minta tolong ke Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan anaknya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan
satu jalur saja, yaitu jalur zonasi. Dengan saya mencontohkan jalur zonasi ini, artinya saya mencontohkan untuk seluruh jalur Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena formatnya sama. Jadi nggak perlu saya contohkan lagi untuk jalur-jalur yang lain. Yang beda apanya? Yang bedanya nanti adalah untuk syarat-syarat upload filenya. Seperti itu saja. Oke, yang pertama saya akan coba klik yang zonasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya akan mencontohkan zonasi. Dengan saya mencontohkan zonasi, artinya saya mencontohkan untuk jalur yang lain. Saya klik zonasi di sini. Nah, di sini setelah zonasi, Bapak Ibu operator SMP, di sini akan kelihatan nih asal daerahnya kita mau pilih yang mana gitu ya. Yang luar kota atau yang dalam kota. Kalau yang dalam kota, ini artinya kita tinggal panggil NISN-nya saja yang datanya sudah masuk ke database kita, yaitu data Dapodik dari SD gitu ya. Nah, kalau untuk yang luar kota, artinya apa? Untuk yang luar kota adalah siswa-siswa atau orang tua yang berasal di luar Kabupaten Buleleng. Misalkan seperti Denpasar, ya Bangli, atau Gianyar yang mereka mau masuk ke untuk mau menyekolahkan anaknya di Kabupaten Buleleng. Nah, itu pakai yang luar kota aja. Kenapa? Karena database-nya tidak ada di kami. Jadi ini entry-nya manual saja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yuk kita akan contohkan yang dalam kota. Kemudian saya ambil pilih yang NISN, kemudian saya masukin NISN-nya. Saya akan mencontohkan di sini saya sudah ada NISN ya berdasarkan database yang sudah kita import. Nah, ini saya coba asal saja, saya tarik NISN-nya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian saya copy ke sini. Kita akan contohkan. Kalau NISN-nya benar, ketika kita cari data, maka nanti datanya akan keluar. Tapi kalau NISN-nya salah, maka kalau ketika kita cari data, maka tidak akan keluar. Saya akan coba hapus yang satu di belakangnya ya. Kita coba cari, maka yang muncul, maaf, NISN yang Anda masukkan tidak ada. Silakan cek kembali. Nah, itu seperti itu ya pesan warningnya. Sekarang saya akan cari datanya nih. Oke. Maaf, NISN yang Anda masukkan tidak ada, silakan cek kembali. Nah, berarti salah nih Bapak Ibu kita masukin NISN-nya. Coba kita, oh iya ini salah ya, ini kita masukin bukan NISN tapi yang ini NPSN. Yuk sekarang kita benarkan, berarti kita copy yang ini ya. Kita copy yang ini, kita Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Nah, itu muncul ya. Jadi tadi kita panggil NISN yang tadi, maka ini adalah muncul nick-nya. Nah, Bapak Ibu operator ya untuk SD atau SMP yang mau mendaftarkan siswanya, bagian ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi semua. Di sini sudah ada data-data dari Dapodik. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan diperbaiki ya. Misalkan ada kesalahan tanggal lahir dan lain-lain gitu ya, ini silakan diperbaiki. Oke, kita isi yang masih kosong, agamanya di sini kita Hindu ya. Kemudian nick ibunya saya tulis asal saja di sini. Kemudian pendidikan ibunya saya asal, penghasilan asal. Nomor HP ibunya ini harus yang aktif. Alamatnya saya tulis asal saja, gitu ya. Oke. Kemudian jalurnya udah jelas, tadi kan kita pilih zonasi. Nah, kemudian di sini ada tanggal KK Bapak Ibu sekalian. Tanggal KK ini adalah wajib untuk jalur zonasi ya, dia umurnya harus 1 tahun tanggalnya gitu. Nah, 1 tahunnya dari mana? Terhitung dari 1 Juli 2024. Jadi kalau misalkan tanggal kakak ibu di bulan Agustus tahun 2023 itu sudah pasti ketolak ya, karena itu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau misalkan kakak ibu tanggal 1 Juli 2023 maka tidak akan ketolak. Oke, di sini saya ambil contoh saja yang bulan Juni nih misalkan. Bulan Juni tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 ya. Kalau bulan Juni udah pasti dia diterima ya, karena dia lebih dari satu tahun 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita pilih Bapak Ibu di sini adalah asal daerahnya dalam kota. Kemudian nah ini alamat pendaftar. Alamat pendaftar ini adalah wajib sesuai dengan KK ya. Bapak Ibu boleh misalkan kakaknya misalkan ada kasus, Pak ini kakaknya kurang dari 1 tahun tapi sebetulnya ini kakak baru dia gitu. Jadi karena ada penambahan adiknya yang baru lahir atau ada yang lain-lain. Nah, sebaiknya Bapak Ibu cantumkan kakak lamanya. Kalau tidak ada silakan tanyakan sama di Sduk Capilnya ya, atau minta kakak lamanya.
Seperti itu. Oke, kita ambil ya di sini. Masuk alamat pendaftar. Kota Kabupaten udah pasti Buleleng, kecamatannya Kecamatan Buleleng, kemudian kelurahannya adalah kelurahan. Nah, kita ambil di sini. Untuk pendaftar ini tolong kelurahannya jangan ambil yang ini ya, tapi kelurahannya itu ambil yang ada desa atau banjarnya yang ini, yang ada strip. Nah, ini ya. Lingkungan Tegal Mawar. Nah, ini semuanya ini nih diambil. Yang atas ini jangan ya, karena ini adalah kelurahan yang tidak termasuk wilayah zonasinya. Contoh misalkan nih anak ada di lingkungan Tegal Mawar, Banjar ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk memilih kelurahan ya atau wilayah zonasi, karena kan kita jalur zonasi, jangan memilih yang seperti ini yang di atas ini, tapi pilihnya yang di bawah gitu ya, yang ada stripnya ya, atau yang ada desa Banjar. Nah, atau maaf, maksudnya Banjar desa, lingkungan yang seperti ini yang dipilih. Saya sekarang akan pilih contoh yang lingkungan Tegal Mawar ya, Tegal Mawar. Oke, lihat Bapak Ibu sekalian. Oh iya, tadi kan kita udah narik NISN yang di sini ya. Kalau dia NISN-nya benar, maka di sini juga akan muncul titik latitude longitude-nya. Nah, titik latitude longitude-nya ini otomatis kita dapat dari pendaftaran, dari data Dapodik yang Bapak Ibu operator SD upload ya. Nah, namun kalau misalkan nanti titik latitude longitude-nya salah, gampang caranya Bapak Ibu tinggal di copy paste aja dari sini dari Google Map gitu ya. Apanya yang di copy yaitu ya alamat rumahnya, titik latitude dan longitude-nya seperti itu. Sekarang kita tinggal pilih ya sekolahnya seperti nah, misalkan SMP 1 Singaraja. Oke. Nah, kalau ketika kita klik SMP 1 Singaraja, Bapak Ibu, maka jaraknya otomatis sudah 1,9 kilo atau 1917,7 meter. Ini caranya tarik garis lurus seperti itu ya. Nah, untuk bagaimana cara menentukan titik latitude longitude yang akurat, Bapak Ibu cukup klik yang ini aja nih. Klik di sini cara menentukan titik latitude dan longitude-nya. Nah, ini ada ya. Ini ada, udah kami buatkan. Bapak Ibu tinggal pakai saja atau tinggal lihat saja seperti itu. Ini kita tutup aja ya, nanti tinggal dilihat. Nah, kalau misalkan saya ambil nih kelurahan yang mana ya, yang paling bawah deh yang ini. Nah, sekolah mana yang available jika saya wilayah zonasinya yang ini gitu. Kita cek. Oh, yang available adalah sekolah yang SMP Negeri 1 Sukasada. Kalau saya klik ya, maka jaraknya adalah 4,7 kilo. Oke. Saya balikin lagi ya yang ini ya. Saya balikin lagi misalkan yang atas tadi gitu ya. Kalau yang atas tadi adalah SMP 1 Singaraja. Nah, karena saya adalah operator karena saya adalah operator SMP 1 Banjar Bapak Ibu, maka di sini saya akan pilihnya coba Kecamatan Banjar gitu. Oke. Kelurahannya saya cari yang paling atas dulu ya. Nah, di sini yang munculnya ada SMP 3, SMP 2, SMP 2 Banjar, SMP 2 Sukasada, dan lain-lain. Tapi kalau saya pilih yang ini misalkan, nah yang ini, maka yang munculnya adalah SMP 3, SMP 4, dan SMP Satap 1. Coba saya akan pilih yang hanya SMP 1 Banjar aja misalkan ini, coba ya. Kita cek. Nah, ini dia. Saya klik SMP 1 Banjar. Nah, maka ini jaraknya kejauhan ya Bapak Ibu ya. Itu jaraknya dia 18,8 kilo. Ini besar. Ini jaraknya jauh sekali. Nah, sekarang saya pura-puranya akan merubah titik latitude dan longitude-nya ini. Oke ya, saya akan coba merubah. Misalkan rumahnya di sini nih ya. Rumahnya di sini. Ini rumah siswanya, ini jarak dari SMP 1-nya. Oke, kita cukup klik kanan aja di sini, kemudian kita klik yang ini ya. Lalu saya akan rubah. Saya akan ganti tuh ya. Yang ini punya latitude, yang ini punyanya longitude. Jadi yang punya longitude ini saya masukkan ke kolom yang paling bawah. Oke. Kemudian yang ini kan ada komanya nih. Nah, ini kan ada koma, komanya ini harus saya hilangkan.
Karena kalau tidak saya hilangkan nanti perhitungannya akan error ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya coba simpan datanya.